pasarnya nanti itu luas itu. Contohnya termasuk seperti di WeChat Cina ya, kemudian ada Paytm di India dan Grab Asia Tenggara yang bernilai. Ketemu lagi dan gue Arif di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat khususnya buat teman-teman di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini gue ingin ngebahas satu project yang keren banget, dimana project ini dikhususkan untuk warga di Afrika ya. Dan project ini pun akan bergerak di bidang aplikasi berbasis Web3 dengan berbagai fiturnya yang cukup keren. Dan kenapa project ini lebih dikhususkan kepada para pengguna di Afrika? Kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go. Jumbo. Nama projectnya adalah Jumbo. Nah, Jumbo ini apa? Jumbo ini bisa kita sederhanakan saja ya, yaitu sebuah aplikasi ya, ataupun suatu project berbasis Web3 super app of Africa. Jadi secara garis besar kemungkinan nanti akan berupa aplikasi yang akan dikhususkan sementara itu untuk di benua Afrika dengan memanfaatkan perkembangan yang ada di Afrika sekarang. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan projectnya, kita baca dulu ya salah satu artikel yang cukup keren ya, yaitu dari Coindesk. Ini terbit pada tanggal 21 Februari kemarin. Dan di sini disebutin ya, Jumbo merupakan aplikasi super Web3 Afrika dengan mengumpulkan 7,5 juta US dollar dalam seed fundraising ya. Gampangannya para investor awal gitu yang berinvest di sini sudah terkumpul sekitar 7,5 juta US dollar. Nah, ini besar banget guys. Dan Jumbo ini merupakan aplikasi pendidikan all in one, play to earn juga, dan untuk keuangan pribadi yang didukung. Nah, ini dari yang paling keren, oleh Coinbase, kemudian ada juga dari 3AC, kemudian ada Alameda Research juga, Polygon Studios, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ini keren banget. Kita baca aja. Jadi Jumbo ini merupakan perusahaan berusia 3 bulan ya yang membangun aplikasi super Web3 untuk Afrika. Nah, ini telah mengumpulkan 7,5 juta US dollar dalam pendanaan awal ya dari berbagai pendukung terkemuka di industri kripto ini, termasuk Delphi Venture, kemudian ada Coinbase Venture, dan Three Arrows Capital ya, serta juga ada tadi Alameda Research juga. Nanti kita akan cek. Aplikasi Super adalah aplikasi seluler satu atap untuk berbagi layanan seperti transportasi online, perbankan, komunikasi, dan pengiriman makanan juga nanti. Jadi cukup keren banget ya, pasarnya nanti itu luas itu. Contohnya termasuk seperti di WeChat Cina ya, kemudian ada Paytm di India dan Grab Asia Tenggara yang bernilai 40 miliar lebih ya, 40 miliar dolar lebih yang menjelang pencatatan saham Amerika Serikat tahun lalu. Dan Jumbo ini ingin memperkenalkan ekosistem keuangan Web3 kepada kaum muda Afrika melalui layanan play to earn gaming dan juga desentralisasi keuangan ataupun DeFi ya, Decentral Finance, termasuk pertukaran uang dan juga untuk pengiriman uang. Nah, ini keren banget. Sejujurnya ini kata dari pendiri dan CEO James Zheng ini dalam sebuah wawancara. Dia adalah sebagai CEO di Jumbo ya, perusahaan Jumbo ini. Jadi sejujurnya kata dia, apapun yang membantu di Afrika
mengirim uang, menghemat uang, menghasilkan uang adalah apa yang kami uji dari aplikasi super ini. Kata dia seperti itu. Jadi ini keren banget ya. Dan Afrika ini telah menjadi pengadopsi kripto yang cepat, guys. Pasar kripto benua Afrika ini telah tumbuh dari 100 miliar dolar antara Juli 2020 dan Juni 2021, dan menurut Forum Ekonomi Dunia yang berarti pertumbuhan tuh bernilai sekitar 1.200%. Keren banget kan pertumbuhannya. Kemudian Zeng sendiri dibesarkan di Republik Demokratik Kongo ya, dan mengatakan keluarganya telah berada di Afrika selama 3 generasi. Setelah lulus dari Universitas New York pada tahun 2017 dengan gelar di bidang ilmu komputer, ia menjalankan dana kripto selama 4 tahun sebelum memulai bekerja di Jambo ini. Menurut pernyataan pers yang dibagikan dengan Coindesk ya, pendukung lainnya termasuk Alameda Research, kemudian ada Alliance DAO. Jambo juga telah mengumpulkan dukungan dari investor seperti Do Kwon, salah satu pendiri dari CEO Terraform Labs ya. Kemudian ada Sandeep Nailwal, salah satu pendiri dari CEO Polygon, dan investor Web3 seperti Santiago R. Santos. Nah, ini untuk orang-orangnya bisa kalian cek sendiri di Google, background-nya sepak terjangnya seperti apa. Nah, kata Santos di sini, apa yang dilakukan oleh WeChat di Cina ini merupakan akan dilakukan juga di Jambo di Afrika nanti. Nah, ini keren banget ya. Zeng mengatakan kepada Coindesk bahwa tujuan pertama Jambo ini adalah untuk mendidik kaum muda di Afrika tentang Web3 dan juga memperkenalkan ya kepada mereka ada peluang keuangan yang akan ditawarkan di sini. Salah satu basis pengguna target Jambo adalah mahasiswa. Pada tahun 2019 sekitar 50% lulusan universitas di Afrika itu menganggur, guys. Dan menurut Pusat Transformasi Ekonomi Afrika, banyak para pengangguran setelah lulus dari kuliahnya. Jadi sejak Januari, Jambo ini telah mendaftarkan lebih dari 12.000 siswa di 15 negara Afrika, termasuk Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Nigeria, dan juga Ethiopia, untuk menyelesaikan kurikulum Web3. Wow, keren banget kan? Yang dirancang untuk memungkinkan siswa mengeksplorasi peluang dalam bermain untuk menghasilkan atau play to earn, dan juga DeFi, Decentral Finance ya, kata si Zeng tadi. Jadi keren banget ya. Kemudian startup ini juga akan menyiapkan tim dan kantor lokal di 15 negara untuk menguji dan menyediakan layanan yang melayani keragaman komunitas dan negara di seluruh benua, kata Zeng seperti itu. Wow. Jadi saya semakin penasaran ini nanti seperti apa ya untuk aplikasinya ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok ini dikhususkan untuk warga di Afrika gitu. Kita coba cek ya di salah satu blognya dari Medium dari Jambo ya. Blog dari Jambo itu sendiri ini merupakan latar belakang ya kenapa Jambo ini akan dikembangkan dulu di Afrika. Nah, kita baca di sini. Jadi karena salah satunya ini ya, benua Afrika itu merupakan benua dengan pertumbuhan tercepat ya dan termuda di planet ini dengan penetrasi smartphone yang hebat, jadi sekitar 50% untuk pengadopsiannya. Pertumbuhan basis pengguna internet 4G. Nah, itu akan meningkat, diperkirakan ya akan meningkat dari 150 juta pada tahun 2022 ini akan menjadi 300 juta pada tahun 2025. Ini sangat keren banget. Dan peningkatan adopsi kripto karena hyperinflasi, kemudian ada ketidakstabilan dan juga pengangguran yang tinggi. Jadi ini salah satu latar belakang ya yang menjadi alasan kenapa Jambo ini ingin dikembangkan di Afrika. Dan juga ada ya 75% orang Afrika itu berusia di bawah 35 tahun dan 50%-nya itu sudah mengadopsi smartphone. Artinya mereka sudah memiliki smartphone ya. Karena nanti untuk aplikasinya itu tentu akan memerlukan smartphone, dan orang yang sudah memakai smartphone berkesempatan untuk bisa menggunakan aplikasinya ini tadi. Jadi itu menjadi salah satu alasan juga ya. Jadi Afrika memiliki salah satu populasi internet Gen Z yang tumbuh paling cepat. Menurut PBB, 75% orang Afrika itu berusia kurang dari 35 tahun dan 60% orang Afrika berusia di bawah 25 tahun dengan usia rata-rata 19 tahun. Selain itu, jumlah anak muda di Afrika diperkirakan akan tumbuh dalam beberapa dekade ke depan. Makanya kenapa Afrika disebut sebagai benua termuda ya, dalam hal masyarakatnya masih banyak yang berusia muda di sini ya, masih di bawah 35 tahun itu 60%. Jadi keren banget. Dan di sini ada grafiknya bisa kalian lihat ya, ini untuk perbandingannya ya. Untuk Afrika ini
untuk populasi yang di bawah 25% di tahun 2017 ini bisa kalian cek sendiri 60% jika dibandingkan dengan Amerika, kemudian Asia, Oceania, North America dan juga Europe ya. Afrika ini termasuk yang paling besar. Kemudian di sini juga menjadi salah satu alasan ya, adopsi smartphone itu sekitar 50%. Jadi ada 650 juta pengguna ponsel di Afrika itu, di mana ini melebihi jumlah warga di Amerika Serikat dan juga Eropa ya, menurut Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika. Dan pada akhir tahun 2020 ada 495 juta pelanggan seluler unik di Afrika Sub-Sahara. Nah ini keren banget. Yang menyumbang sekitar 46% dari populasi Afrika Sub-Sahara ini memiliki populasi sekitar 1,1 miliar. Ini keren banget kan ya. Dan pada saat yang sama, hampir setiap detik perangkat seluler yang terhubung ke internet adalah telepon pintar. Jadi adopsi telepon pintar itu adalah 48% dan akan mencapai 64% pada tahun 2025 nanti menurut Asosiasi GSM ya. Ini bisa kalian cek sendiri untuk smartphone adoption-nya. Dan nanti di tahun 2025 ini akan diperkirakan bisa meningkat sampai 64%. Wow. Dan ini adalah data dari 3 negara yang mengadopsi smartphone ini ya, yang paling besar. Ini Sub-Sahara Afrika di tahun 2025 nanti ini diperkirakan. Di Nigeria itu bisa nyampe 163 juta orang, di Afrika Selatan ini 89 juta orang, dan di Kenya ini 52 juta orang. Wow, jadi cukup banyak banget ya. Sedangkan untuk konektivitas 4G ini telah meningkat dan akan terus tumbuh kuat seiring dengan peningkatan infrastrukturnya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Jadi pada tahun 2021 nanti 4G akan menyumbang 15% dari semua koneksi. Pada tahun 2022 akan menghitung 150 juta pengguna 4G dan jumlah ini diproyeksikan berlipat ganda dan mencapai 300 juta koneksi 4G pada akhir tahun 2025 nanti perkiraannya. Ini sangat potensial banget ya. Ini beberapa alasan ya kenapa Jambo ini akan dikembangkan di Afrika nanti ya. Oh, keren banget. Kita kembali ke websitenya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi tujuan dari Jambo ini akan mengarahkan warganya ya, yang berjumlah miliaran itu untuk lebih mengenal tentang Web3 itu seperti apa. Oke. Dan bisa kita lihat di sini untuk misi dari Jambo ini sendiri ya. Jambo ini akan mempelopori komunitas Web3 terbesar dan paling berpengaruh di seluruh Afrika. Afrika tidak bisa melewatkan Web3 kali ini. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Jadi salah satu tujuannya ini untuk mempelopori ya komunitas Web3 terbesar di Afrika. Dan juga Jambo akan berfungsi sebagai jembatan antara Afrika dan aplikasi di seluruh dunia yang ingin memasuki pasar Afrika. Ini juga keren banget ya. Dan juga saatnya Jambo dan Afrika untuk bersatu dan menemukan cara untuk membawa benua selangkah lebih dekat menuju kemakmuran finansial melalui ekosistem dan super app yang dikembangkan di sini. Jadi keren banget. Nah, ini adalah pendukung serta mitra dari Jambo. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ada Venture Coinbase, kemudian ada Alameda Research, kemudian ada juga Polygon Studios, kemudian ada Defiance Capital. Jadi keren banget untuk para investor awalnya ini ya, cukup besar-besar ya. Jadi ini menjadi salah satu indikator bahwa potensi dari Project Jambu ini akan besar di Afrika ini. Keren banget. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Afrika Demis Divisinya ya. Ada 75% Afrika yang berusia di bawah 35 tahun. Jadi Afrika merupakan benua termuda ya dalam hal warganya. 44% dari seluruh populasi Afrika memiliki akses ke 4G seperti yang tadi kita bahas ya. Dan sementara 77% dari populasi perkotaan Afrika memiliki akses ke jaringan seluler 4G. 6 negara Afrika yang masuk dalam 20 besar dalam indeks adopsi kripto global 2021. Nah, ini kan keren banget ya secara potensi dari kripto itu sendiri. Jadi warga-warga di Afrika khususnya untuk 6 negara ini itu sudah melek ya dengan yang namanya teknologi kripto ini. Jadi keren banget potensinya dengan melihat dari jumlah warganya aja ya, ini keren banget. Kemudian adopsi smartphone ini sekitar 48% ya pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan mencapai 64% pada tahun 2025. Ini salah satu beberapa sebab ya Jambu ini akan berkembang nantinya di Afrika ini. Dan ini adalah orang-orang yang sudah mencoba ya untuk aplikasi Jambonya ini. Kalian bisa lihat sendiri foto-fotonya. Ini adalah orang-orang di Afrika ya yang memakai aplikasi Jambo itu. Kemudian untuk jejak dari aplikasi Jambo ini sudah diadopsi di beberapa negara ini ya. Sekitar ada berapa ini? Sekitar ada 12 negara. Nah, ini adalah negaranya Maroko, Nigeria, Ethiopia dan lain-lain.
Nah, ini adalah co-founder ya, juga untuk host dan venture partner ya. Ini salah satu hostnya ada Pierre Schick dan juga James Tang. Ini adalah co-founder dari Jambu. Ini adalah orangnya. Dan beberapa artikel yang sudah membahas tentang Jambu ini kalian bisa cek sendiri di sini. Ada beberapa artikel. Kemudian untuk media sosialnya kalian bisa follow ya di Telegram, Twitter, YouTube, Discord dan juga Medium. Kemudian jika kalian ingin tertarik ya untuk membantu perkembangan dari project Jambu ini, kalian bisa ikut serta. Kalian klik aja di sini dan nanti akan dibawa ke halaman ini ya. Kalian tinggal mengikuti aja syarat-syaratnya, kalian isi aja jika tertarik ya. Kalau tidak tertarik juga nggak masalah. Kita lihat di Twitternya, dimana sekarang itu followernya sudah 5.683 follower ya di Twitternya. Jadi karena project ini pun masih baru ya, jadi masih wajar ya dengan follower yang segini. Dan di sini kalian bisa lihat berbagai update yang dilakukan. Kalian bisa cek sendiri ya di sini informasi apa aja yang sedang dilakukan di project Jambu ini. Dan untuk saat ini kalian sangat beruntung ya karena sudah subscribe channel ini, karena sekarang ada informasi bahwa untuk Jambu ini masih ada program airdropnya dan kalian bisa mengikutinya. Masih tersisa sekitar 4 hari dan pada saat video ini dibuat ya sekitar tanggal 24 Februari ya sekarang ini, dan masih ada waktu 4 hari tersisa untuk mengikuti. Caranya cukup gampang banget. Kalau kita baca di sini ada 10.000 token Jambu yang akan di giveaway. 100 token Jambu untuk 100 pemenang. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Caranya cukup gampang banget, tidak susah. Kalian tinggal follow Twitter, kemudian retweet kayak gini lah, wajar, biasa ya sarannya. Kalian ikutin aja dan kita tinggal menunggu keberuntungan aja ya untuk bisa mendapatkan 100 token Jambu ini secara gratis. Oke, jadi masih ada waktu lagi 4 hari lagi ya untuk mengikutinya. Jadi ini tadi sedikit preview untuk project Jambu ini ya. Dan kalau kita lihat ya dari segi investornya ini cukup besar-besar ya. Artinya potensinya untuk di project Jambu ini akan besar ya, karena tidak mungkin para investor ini ingin berinvestasi jika tidak melihat potensi yang ada di project ini. Jadi keren banget ke depannya. Tapi saya ingatkan kembali, jika kalian ingin berinvestasi ya, tetap kalian harus melakukan riset mandiri kalian. Cari di semua literatur, artikel-artikel, media sosial, YouTuber, influencer dimanapun yang membahas tentang project ini. Jadi nanti kalian bisa mempunyai berbagai sudut pandang penilaian untuk project ini. Sehingga nanti kalian bisa memutuskan apakah project ini bagus ke depannya ataupun kurang bagus ke depannya. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami tidak lupa lagi ya mengingatkan, kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat berisiko sekali. Dan kalau kita lihat sekarang ini harga kripto juga masih turun terus, masih belum ada tanda-tanda untuk kenaikan harga. Jadi kita harus bersabar ya, karena resikonya di sini juga sangat besar banget. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap berolahraga, positive thinking, keep health, dan keep cuan.